Kali ini kita bakalan unboxing dan first impression review dari Vivo Y12s. Ini versi yang RAM-nya 6GB dan ROM-nya 128, warnanya purple. Oke, kita buka. Kameranya 50 megapiksel ya. Nanti kita akan coba gimana kualitas kameranya, kita tes singkat aja. Dan seperti inilah dalamnya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi ini warna purple, tapi purple-nya itu muda ya. Jadi dia namanya glitter purple. Ini varian 6GB dan 128. Ini nanti kita lihat. Nah, sudah terlihat ini warnanya seperti ungu muda ya. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Ada emailnya, tempatnya ini, kemudian ada bonus silicone case ya, bening banget ini, bukan smoke, ini bener-bener bening. Kemudian ada kartu garansi, panduan ringkas, kabelnya USB Type C, USB Type A itu USB Type C. Kemudian adapternya ini outputnya 10 atau 18 watt, made in Indonesia katanya. Ada SIM ejector, bentuknya buat ini, sudah nggak ada apa-apa lagi ya. HP-nya seperti ini, di slide ini. Wow, dan ini terlihat sudah ada lapisan protektor tambahan ya. Ada lapisan protektor layar, dan sisinya ternyata dia flat ya. Sebelah kanan ada tombol power yang sepertinya sekaligus sidik jari. Kemudian ada volume, di atasnya ada SIM slot, sebelah kirinya nggak ada apa-apa ya, polos. Kemudian di bawah masih ada audio jack 3,5 mm dan port USB-C, speaker, ini mic. Warnanya sih dia emang ada glitter-glitternya, dan dia antara ungu dan biru ya. Jadi dia warnanya tuh ungu kebiruan, dan ada glitternya, emang ada glitternya tuh. Dan model kameranya ini simple tapi kelihatan bagus ya. Premium lens, high performance aspherical. Jadi kameranya cuma 2 dan LED flash. Ini di sininya sih hampir rata ya. Tapi di sini ada bezel buat kameranya, dia lebih menonjol. Dan ini bisa berdiri nggak nih kira-kira? Bisa ya, karena benar-benar slim dan balance. Untuk kesan saya sih terhadap ini oke lah ya, dia kayak HP mahal lah, kayak HP 4 juta juga masih bisa nih. Kalau ada orang lihat ini mungkin nggak akan tahu harganya, dan bisa dianggap 4 juta kalau menurut saya, karena saya pernah unboxing Oppo yang harga 4 juta juga mirip-mirip aja dengan ini ya. Jadi ya, ini secara kualitas body dan desain ini mirip seperti HP hingga 4 jutaan. Untuk bobotnya sendiri ini cenderung agak-agak apa ya, ideal lah, dia nggak berat dan nggak ringan, tapi cenderung ringan sih sebenarnya ketika nggak pakai silicone case. Tapi biasanya kalau pakai silicone case dia lebih berat. Kita coba ya silicone case nya. Ini lumayan bagus silikonnya. Dan ini bolongan kameranya itu full ya sampai sini. Jadi ini nggak tertutup casing silikonnya. Ini kebuka segede ini. Tapi ketika ditaruh gini aman ya, karena dia masih tinggian case-nya kan. Gitu. Jadi case-nya tuh ada pelindungnya juga, jadi ketika ditaruh gini kameranya tidak
tidak langsung nempel ke permukaan. Jadi yang nempel adalah case-nya. Mantap. Dan ketika dipasang silikon case-nya juga tetap ringan sih ini. Enak ya. Nggak terlalu berat. Enak banget nih. Bobotnya nanti saya tulis di layar ya. Oke, kita hidupkan ya. Nanti untuk setting-settingnya kita akan menyusul. Ini kita hidupkan saja dulu dan kemudian akan saya setting. Kita akan lanjut ke setelah disetting. Seperti ini. Dan di awal ditampilkan seperti ini ya, Bali. Oke, kita akan lanjut setelah disetting ya. Oke, ini sudah diatur ya. Jadi ini fingerprint sensornya belum diatur. Kita pakai password dulu. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Coba kita fullkan ya brightness-nya. Dan kalau kita bandingkan dengan ini tuh Redmi 12C. Ini harganya 1 jutaan ya, 1 jutaan. Dan kelihatan bahwa brightness-nya lebih rendah ya. Jadi Vivo ini katanya sih sampai 700 nits, sedangkan ini paling 500-an ya. Ya memang lebih terang ya, mau gimana spesifikasi layarnya berbeda. Jadi kelihatan banget nih dibandingin sama ini. Tapi ini beda kelas sedikit ya, walaupun masih 1 jutaan. Kalau ini kan paling murah 1,4 juta. Nah ini paling murah 1,1 jutaan. Jadi ini layarnya terang ya, yang otomatis ketika di luar ruangan ini lebih bagus pastinya. Dan terasa bahwa UI-nya ini lebih lancar sedikit ya dibandingkan punya MIUI. Ya walaupun beda dikit sih, ya sama aja lah. Cuman pas baru hidup itu saya merasa bahwa ini UI-nya lebih cepat, lebih kencang, lebih ringan gitu ya. Jadi dengan chipset yang kan sama nih, MediaTek G85 ya. Jadi dengan chipset yang sama tapi berasa bahwa di sini tuh lebih kencang sedikit gitu. Pengaruh dari UI-nya. Kita coba buat buka TikTok ya. Ini belum pernah dibuka. Ya cukup. Ya kalau buat sosial media pastinya lancar ya dengan chipset ini. Karena chipset ini diklaim buat gaming juga udah dibuktikan bisa sangat mampu gitu. Ya ini tergantung sama koneksi internet juga. Cuman kita scroll sampai bawah coba ya. Apakah akan terasa lelet? Ternyata aman ya, ini udah jauh banget nih. Ya kelihatan aman. Untuk kualitas layar dia walaupun UI-nya itu agak apa ya, terlalu datar ya, kayak ya kurang hidup gitu loh kalau secara UI ini ya, tampilan UI ini. Cuman kalau layarnya sih ini sebenarnya HD plus ya, bukan Full HD. Tapi kita coba ya, kita coba set yang tinggi ya. Ini lanjutan aja, kita yang 1080. Ya gimana, ini kalau yang begini kelihatan banget, tajam banget ya. Dan di mata udah enak ya, walaupun masih HD plus. Enak-enak aja kok, tajam banget ya. Maksudnya ini harga 1,4 juta paling murah, ini termasuknya layarnya enak, terutama kecerahan yang berasa signifikan banget, lebih bagus dibandingkan misalnya ini ya. Oke, untuk first impression ini kita lihat dulu bagaimana hasil kamera dari Vivo Y17s ini ya.
Oke, jadi ini sebenarnya stabilisasinya udah diaktifin, tapi ternyata masih goyang ya. Ini coba saya goyang-goyang dikit. Oke, jadi overall sebenarnya HP ini cukup ideal ya. Maksudnya di harga 1 jutaan, sekarang 1,3 jutaan. Cuman kameranya bakalan menemui keterbatasan ketika cahayanya kurang terang ya. Tapi ya keseluruhan ini HP lumayan recommended sih. Oke, gitu aja. Semoga berguna dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.